Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada awal abad Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Dan ini adalah peta jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Karena hal tersebut, Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan itu. Dan terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Mengenai siapa yang membawa atau menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Walaupun demikian, para sejarawan mengatakan bahwa banyak pendapat atau teori masuknya agama Hindu di Indonesia, seperti teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, teori campuran, dan teori arus balik. Beberapa teori tersebut menunjukkan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha merupakan satu proses tersendiri yang terpisah, namun tetap didukung oleh proses perdagangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu seni bangunan. Bangunan yang pertama yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Candi ini kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Bangunan selanjutnya yaitu Candi Prambanan. Candi ini merupakan bangunan bercorak Hindu yang paling terkenal di Indonesia, yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat beribadah. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Di dalam bangunan terdapat arca Durga Mahisa Suramardini. Arca ini dikenal dengan nama Roro Jonggrang. Pada dinding Candi Prambanan juga terdapat relief atau ukiran dinding yang menceritakan kisah Ramayana. Peninggalan selanjutnya yaitu Yupa. Yupa adalah prasasti yang dituliskan pada tiang batu. Awalnya, Yupa digunakan untuk mengikat kurban, baik hewan maupun manusia yang akan dipersembahkan kepada dewa. Yupa ditemukan di Kalimantan Timur pada abad ke-5 yang berisi tentang kisah seorang raja bernama Mulawarman yang baik budiman dan mempunyai kakek bernama Kudungga. Saat pemerintahan Mulawarman, rakyat hidup makmur dan sejahtera. Mulawarman juga memiliki hubungan yang baik dengan kaum Brahmana. Peninggalan yang ketiga yaitu prasasti. Prasasti merupakan peninggalan sejarah yang tertulis di atas batu, logam, dan sebagainya. Salah satu contoh prasasti adalah Prasasti Adityawarman, ditemukan di daerah Batu Sangkar. Prasasti ini memakai bahasa Melayu kuno bercampur dengan bahasa Sanskerta. Peninggalan selanjutnya yaitu kitab. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkembang di Indonesia, kebudayaan dan kesusastraan juga mengalami kemajuan, terutama pada saat kerajaan Majapahit. Contohnya yaitu Kitab Sutasoma, ditulis oleh Mpu Tantular. Kitab ini berisi tentang hukum dan dijadikan dasar hukum di kerajaan Majapahit. Dalam kitab ini menekankan prinsip keadilan dan tidak membedakan rakyat biasa dengan bangsawan.
Jadi, siapapun yang melanggar aturan atau undang-undang harus mendapat hukuman yang sesuai. Peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang selanjutnya yaitu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan bercorak Hindu juga berkembang di Nusantara, seperti sistem kasta. Kasta adalah penggolongan masyarakat berdasarkan tingkat atau kedudukan orang di dalam masyarakat. Setiap orang telah ditentukan kastanya, bahkan sebelum mereka lahir di dunia. Sistem kemasyarakatan ini muncul setelah masyarakat kita melakukan hubungan dengan bangsa India. Peninggalan selanjutnya yaitu sistem kepercayaan. Pada awalnya, bangsa kita memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini meyakini kehidupan sesudah mati dan kekuatan-kekuatan roh halus dan arwah nenek moyang. Setelah masuknya agama Hindu dan Buddha, kepercayaan ini tidak hilang tetapi bercampur. Hal ini bisa dilihat dari candi yang tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga digunakan sebagai tempat makam bagi raja-raja yang telah wafat. Candi yang berfungsi sebagai makam dapat dilihat dengan adanya pripe, yang berfungsi untuk menyimpan abu jenazah. Pada bagian atasnya juga didirikan patung raja yang dibuat mirip dengan perwujudan dewa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.